Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 53. Babak selanjutnya, Xiaozang vs Songli. Tan Yun terbang ke platform dengan Songli. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Songli langsung menyerang. Pantom membunuh formula tombak dewa. Songli berdiri di udara, memuntahkan kekuatan pendeta Tao seperti tsunami. Segera, dia memegang tombak dewa dan menari dengan tombak di udara. Pada saat yang sama, setiap kali dia mengedipkan mata dan menarikan tombak, ada ilusi yang terpaku di kehampaan. Sejenak, 72 Songli dengan tombak dewa muncul di atas kepala Tan Yun. 72 Songli, yang sosoknya berkabut, seperti ilusi. Tapi Tan Yun, yang memiliki mata dewa Hongmeng, sekilas bisa melihat di mana tubuh asli Songli berada. Jika aku adalah orang lain, aku khawatir aku benar-benar tidak dapat menemukan tubuh aslimu, tetapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Tan Yun mencibir di dalam hatinya dan menunjukkan formula pedang Hongmeng. Tiba-tiba, napasnya melonjak liar, mencapai tingkat 9 tingkat ranah Tao. Xiaozang, kamu beruntung bisa mati di bawah pukulan terkuatku. Pada saat Songli memberikan suara kepada Tan Yun, dia melihat 72 Songli dalam kehampaan. Tiba-tiba, dia turun ke Tan Yun dengan 72 tombak raksasa. Meskipun 71 Songli adalah ilusi, kekuatan tombak yang dilepaskan oleh bayangan itu sama kuatnya dengan kekuatan tombak yang dilepaskan oleh tubuh asli. Boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas platform pertempuran nomor 6 benar-benar runtuh. Di ruang gelap, hanya 72 tombak yang menyerang Tan Yun yang sangat menyilaukan. Melihat pemandangan ini, Yu Yunxi di gedung dewa merasa khawatir dan cemas. Dia berkhotbah kepada Dao King Dazun, "Tuan, saya tidak peduli. Jika Tan Yun dalam bahaya, Anda harus menyelamatkannya." Suara alis horizontal dan pola vertikal Guru Agung Dao Xing berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika kamu memalingkan wajahku dengan Kaisar, menjadi seorang guru tidak akan membiarkan keturunan Kaisar Tao yang abadi mati sebelum waktunya." Ketika pendeta Dao Xing sedang berkhotbah, pada platform pertempuran ke-6, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun. Pada saat itu diserap ke tangannya, kekuatan dari 5 elemen leluhur suci dan kekuatan angin agung dan guntur suci leluhur meledak keluar dari tubuh Tan Yun dan dengan panik mengalir ke pedang pembunuh Hongmeng di tangannya. Jelas, Tan Yun akan menggunakan kekuatan sihir yang berasal dari pembunuhan 7 nadi dalam formula pedang sihir pembunuhan Hongmeng, sebuah jerat. Sebuah jaring. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip cepat dari platform dan menari gaya pedang misterius. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, pedang di atas platform H dan berisi 7 jenis kekuatan leluhur. Hampir pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk kehampaan di dalam dan di sekitar langit. Bang bang. Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan dengan canggung menghindari bayangan tombak yang mengaum. Saat bayangan tombak meraung di atas meja, seluruh platform pertempuran nomor 6 bergetar hebat. Ketika Tan Yun menghindari wajah memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh dan meluncurkan telapak tangannya ke udara. 10 janin Tao terkubur dalam abu. Pada saat ini, jaring tak berujung yang dibentuk oleh ilusi pedang juga menghilang di udara. Melihat Tan Yun berambut putih berdiri di kehampaan, mata Kaisar Shizu semakin dipuji dan diam-diam berkata, "Putra ini disembunyikan dan harus memiliki kartu. Sungguh luar biasa." Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar tidak akan pernah percaya bahwa orang di tingkat pertama suci leluhur dapat membunuh orang yang sangat sempurna di ranah Tao. Ketika Kaisar Shizu diam-diam terkejut, begitu pula semua orang di gedung dewa, termasuk musuh Tan Yun. Saat ini, Tan Yun telah menjadi fokus seluruh penonton. Baik para dewa di kuil Tao Tongtian maupun para dewa di pegunungan di luar kota telah menyaksikan apa itu bakat iblis. Rambut putih Tan Yun menari perlahan, memegang pedang pembunuh Hongmeng, terbang turun dari platform pertempuran nomor 6 dan berdiri di samping Qi Gong. "Tuan Qi,
Maaf mengecewakan Anda. Saya tidak hanya tidak mati, tetapi juga membunuh salah satu anjing Anda, kata Tan Yun sambil mencibir. Qi-Gong mengepalkan tinjunya, dan wajahnya yang tampan sedikit terdistorsi. Dia menahan amarah yang luar biasa di dalam hatinya dan tetap diam. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia takut sekali dia membuat marah Tan Yun. Tan Yun akan mengguncang publik fakta bahwa dia mengirim seseorang untuk mengejarnya di makam Tuntian. Dia berkata dengan galak di dalam hatinya, "Budak anjing, aku mengerti kalau kamu bisa bangga." Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Putaran keempat duel telah usai. Diam, Helian Mengde bangkit dari tempat duduknya, dan penonton tiba-tiba terdiam. Helian Mengde berkata, "Sekarang utusan agung telah mengumumkan bahwa 10 besar adalah keponakan Kaisar Liu Kongsheng dan Liu Konglong. Qi-Gong, putra tertua dari Grand Marshal Dongzhen. Zheng Rufeng, putra Marsekal Agung Shizhen. Kegu, putra kedua Jenderal Marsekal Nanzhen. Putra tertua Situ Yu dan putra kedua Situ Kuan, Marsekal Agung Beizhen. Lu Chen, putra penguasa kota dari kota leluhur Sizu menunjukkan pahlawan. Dan Xiao Zhang, pengawal pribadi putri ketujuh." Tidak diragukan lagi bahwa 10 orang jenius di antara para jenius, terutama Xiao Zhang, katanya sambil tersenyum. "Meskipun kami kehilangan terlalu banyak batu leluhur karena Xiao Zhang, kami masih perlu memuji. Dapat dikatakan bahwa dia menciptakan keajaiban berulang kali, dan mari kita saksikan keajaiban. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia adalah orang pertama di dinasti leluhur Sisu. Saya pikir tidak ada yang bisa mengguncang posisi ini sebelumnya, sekarang dan di masa depan." Helian Mengde adalah pengorbanan besar dari dinasti leluhur di Sisu. Dia terutama untuk membantu dinasti leluhur memilih bakat. Dari sudut pandangnya, dia semakin menyukai Tan Yun. "Terima kasih atas pemujaan dan pujian Anda yang luar biasa." Generasi muda tersanjung. Tan Yun menatap Helian Mengde. Meskipun dia tersanjung, dia sebenarnya tersanjung. Hahaha. Helian Mengde menatap Tan Yun dan membelai janggutnya sambil tersenyum. "Terus terang, jika kamu belum menyembah tuannya, jika tidak, aku sangat ingin menjadikanmu magang." Setelah dia tersenyum, dia berkata, "Aturan lama adalah istirahat malam ini dan bertarung lagi besok." 10 orang Tan Yun berkata dengan satu suara, "Itu pengorbanan yang besar." Keesokan harinya, Chen Xi, dalam sorotan, di bawah aransemen Helian Mengde, 10 besar telah diundi. Qi-Gong vs Situ Yu. KEGU vs Liu Kongsheng. Liu Konglama vs Tan Yun vs Zheng Rufeng. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi 5 pertarungan antara naga dan harimau. Di Menara Dewa, suara Helian Mengde terdengar di langit, "Mereka yang masuk 10 besar adalah orang-orang berbakat. Anda tidak ingin melewatkan setiap duel, dan semua orang yang hadir. Oleh karena itu, dari putaran kelima perang, kita akan bertarung satu persatu. Pertama-tama, Qi-Gong, putra tertua Marsekal Agung Dongzhen, dan Situ Yu, putra tertua Marsekal Agung Beizhen. 2 orang di atas panggung." Suara Helian Mengde jatuh, dan Situ Yu, di ranah kesempurnaan Agung Tao, menyapu platform pertempuran Tongtian. Suara mendesing. Qi-Gong, seorang Tao dengan tingkat 6 ranah Tao, terbang ke platform pertempuran Tongtian dengan postur alami dan tidak terkendali dan berdiri dengan Situ Yu. Mata Situ Yu menunjukkan rasa perang yang gila. Dia memeluk Qi-Gong dan berkata, "Terus terang, saya selalu menolak untuk menerima Anda, dan saya tidak pernah mengakui Anda sebagai jenius pertama di dinasti leluhur Sisu. Jika orang bijak tidak berbicara secara rahasia, aku akan mengalahkanmu hari ini." Menghadapi provokasi Situ Yu, Qi-Gong menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh. "Tuan Situ, jika selesai, bisakah kita mulai?" Melihat bahwa dia diabaikan, Situ Yu melontarkan kemusnahan di matanya. Selama ini keempat marsekal itu tidak harmonis. Mereka ingin membunuh satu sama lain dan mengambil alih kekuatan militer masing-masing. Oleh karena itu, Situ Yu ingin membunuh Qi-Gong dan membagikan kekhawatirannya kepada ayahnya. Begitu Qi-Gong tumbuh dewasa, itu akan menjadi masalah besar bagi ayahnya. Qi-Gong juga sama. Jika dia ingin membunuh Situ Yu, dia lebih baik membunuh Situ Kuan lagi, sehingga Marsekal Agung Beizhen tidak memiliki penerus untuk berbagi kekhawatiran ayahnya Qilong. "Kamu bisa mulai."
Suara berat In Situ Yu, kekuatan tahu kematian gelap yang kejam meletus di tubuhnya. Tombak lukisan langit persegi gelap keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Kemudian, alis Situ Yu seperti sulap, membuka mata vertikal dan hitam. Pada saat yang sama, mata dan bibir Situ Yu menjadi hitam. Ini adalah, di kursi gedung dewa, murid Marsekal Agung Dongzhen tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tampak sangat bermartabat dan berkata kepada Qigong, "Konger, jangan ceroboh." Situ Yu ini secara tak terduga membuka darah tersembunyi dari keluarga Situ dan mengolah sihir suci dan keterampilan ilahi dari keluarga Situ. Sihir suci ini sangat kuat. Kamu harus keluar semua tanpa kecerobohan. Qigong mengangguk ketika mendengar pidato itu. Segera, dia menatap Situ Yu, yang seperti dewa iblis, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar-benar bersembunyi. Kamu tidak menggunakan yang terbaik dalam duel sebelumnya. Orang lain tidak pantas menggunakan sihir suci." Situ Yu seperti dewa iblis, dengan seringai kejam di mulutnya. "Aku sudah mencoba mengalahkanmu selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya aku punya kesempatan. Qigong, sudah kubilang, kamu sama sekali bukan lawanku." Setelah itu, Situ Yu tiba-tiba menyerang dan membunuh Qigong dengan kekosongan yang runtuh. Perang. Qigong banyak menghindar dan tidak berani gegabah. Kepindahannya adalah keterampilan unik dari keluarga Qi, pedang tanpa batas Qi-Su. Langit terus runtuh. Qigong memegang pedang dan memancarkan momentum arogan. Dia bertarung dengan Situ Yu. Bang bang. Dang dang. Sejenak, tombak bayangan dan tenda pedang mendatangkan malapetaka di langit. Tan Yun melihatnya dan mengerutkan kening. Mereka layak menjadi jenius di ranah Tao. Jika saya tidak menampilkan susunan pedang Dewa Hong Mengtu, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Saat Tan Yun berpikir, Zheng Rufeng, Liu Kongsheng, Liu Konglong, Kegu, Situ Kuan dan Zhan Ying Uga terlihat sangat bermartabat. Satu-satunya pengecualian adalah Lu Chen. Dalam hati Lu Chen, pertarungan Situ Yu dan Qigong biasa saja. Boom, boom. Di platform pertempuran di langit, tombak dan pedang mendatangkan malapetaka pada kehampaan, menyebabkan kehampaan di atas platform pertempuran runtuh sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Dalam 1 jam, mereka sama. 3 jam kemudian, keduanya masih belum memutuskan hasilnya. Namun, Kaisar Sizu, Helian Mengde dan Daoxing Dazun di kursi atas gedung dewa melihat bahwa Situ Yu telah tertinggal. Qilong, Marsekal Agung Dongzhen, tersenyum. Karena Qilong melihat Situ Yu telah melakukan yang terbaik, dan putra sulungnya Qigong, kartu yang paling kuat, belum diperlihatkan. Dia yakin jika putra sulungnya Qigong menunjukkan kartunya, Situ Yu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia juga tahu bahwa Qigong kemudian menunjukkan kartunya, semakin percaya diri dia dalam duel berikutnya. Dalam sekejap mata, 2 jam lagi berlalu. Malam mengikis langit dan bumi. Situ Yu, yang telah melakukan yang terbaik, berada di ujung panah yang kuat. Di hadapan Qigong yang sepertinya kelelahan, sulit untuk menolaknya. "Ah, aku tidak mau, aku tidak mau." Di langit di atas platform pertempuran, Situ Yu meraung terakhir, memercikkan darah, dan bahu kanannya ditusuk oleh pedang Qigong. Bang! Qigong menendang dada Yu di udara, dan mulutnya menyemburkan darah, seperti layang-layang yang patah, yang jatuh di tepi platform pertempuran Tongtian. "Qigong, aku Situ Yu tidak setuju denganmu." Situ Yu melihat Qigong berdiri di udara dan melihat kesempatan itu. Suara mendesing. Memegang pedang dewa, Qigong meledak dan muncul di depan Situ Yu. Dia meletakkan pedangnya di tengah alis Situ Yu dan berkata dengan dingin, "Menurut aturan perjodohan, aku bisa membunuhmu sekarang." Keponakan Qigong, tunjukkan belas kasihan. Situ Bufan, Marsekal Agung Beizen, buru-buru bangkit dan berkata. Pada saat ini, Qilong juga berdiri dan berkata, "Ruang, berhenti." "Ini ayah." Qigong menerima pedangnya dan berkata, "Ayah, jika saya memainkan kartu terakhir saya dapat membunuh Situ Yu. Namun, jika saya mengungkapkan kartu saya kepada orang lain, akan buruk bagi saya untuk memenangkan kejuaraan. Jadi anak itu tidak membunuhnya." Qilong berkata, "Kamu benar. Tujuan terpentingmu adalah memenangkan kejuaraan.
Saat ayah dan anak itu sedang berkhotbah, si tuyul menyeka darah dari sudut mulutnya dan turun dari platform pertempuran. Di Menara Dewa, He Hian Mengde berkata dengan suara, Qigong memenangkan putaran pertama. Selanjutnya, KEGU putaran kedua melawan Liu Kongsheng.